Tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu evaluasi pembelajaran. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat tabel di Excel. Yang pertama itu tabel ICV dan ICVI, kemudian uji validitas, kemudian uji reliabilitas dengan KR20, kemudian uji tingkat kesukaran, uji daya pembeda, dan analisis distraktor. Nah, sebelumnya itu, ini ada skor beberapa nilai siswa yang telah saya dapatkan dengan membuat instrumen soal dan membagikannya kepada siswa kelas 11. Sebelum membuat soal tersebut, saya sudah melakukan penilaian validitas kepada 3 orang teman sejawat saya dengan penilaian validitas ahli, muka, dan penilaian validitas konstruk. Ini tabel ICV dan CVI. Nah, di sini ada butir-butir soal dari butir soal 1 sampai butir soal 20. Kemudian ini penilai 3 orang ini validator saya yang telah menilai soal-soal saya sebelum saya uji cobakan kepada siswa. Nah, dan ini S1, S2, S3, Sigma S, N, C-1 dan indeks validator. Dan ini keterangan ICVI, NE, dan keterangan untuk ICVI. Sebelumnya kita ketahui dulu bagaimana rumus menghitung tabel ICV. Nah, di sini rumusnya V sama dengan Sigma S dibagi N dalam kurung C-1. Nah, keterangannya V itu sebagai indeks kesepakatan validator, S skor yang ditetapkan setiap validator dikurangi dengan skor terendah. Sigma S jumlah skor hasil pengurangan, N banyaknya validator, dan C banyaknya kategori yang dipilih. Nah, di sini ada penjelasan singkatnya, yaitu bisa dilihat ya teman-teman semuanya. Oke, kita mulai dari S1. Bagaimana sih cara mencari S1? Nah, S1 dicari dengan skor yang ditetapkan setiap validator dikurangi dengan skor terendah. Di sini S1 berarti penilaian kepada penilai 1. Oke, ini S1 berarti kepada validator 1. Kita mulai itu caranya dengan, oke, ini saya hapus dulu. Nih, sama dengan ketik sum, tekan 2 kali, kemudian S1 berarti validator 1. Tekan validator 1 pada butir soal 1, dikurang skor terendah yang diberikan validator itu yaitu 1, kurang 1. Terus balas kurung, enter. Nah, didapatlah hasilnya 3. Untuk S1 3. Untuk hasil seterusnya dari butir 2 sampai butir 20, cukup tarik garis ini ya. Tarik, ditarik sampai nomor 20. Nah, beginilah hasilnya. Sama kepada S2 juga dengan cara yang sama, tetapi dia itu kepada validator 2. Oke. Dengan sum sama dengan sum, ketik 2 kali. Kemudian validator 2 dikurangi sama 1 lalu enter. Nah, untuk hasil selanjutnya cukup tarik garis sampai angka butir 20 ya. Oke. Nah, S3 berarti validator 3. Jadi itu sama dengan sum, ketik 2 kali, tekan 2 kali, kemudian angka 3 dikurang dengan 1, enter. Nah, dapatkan hasilnya, lalu ditarik garis sampai butir soal 20. Nah, kemudian ada Sigma S. Sigma S berarti jumlah pertambahan dari S1 sampai S3. Berarti ini
cukup ketik saja di sini sama dengan sum, tekan 2 kali, lalu ini ditarik garis sampai S3. Oke, lalu enter. Nah, dapatlah hasilnya. Untuk butir 2 sampai butir 20 cukup tarik garis seperti ini ya. Nah, oke. Sigma S yang sudah diketahui, sekarang itu yang kita cari N dalam kurung C kurang 1. Kita ketahui N banyaknya validator. Banyaknya validator saya itu ada 3 orang. C banyaknya kategori yang dipilih. Ini maksudnya banyaknya kategori yang dipilih itu maksudnya angka tertinggi dari penilaian validator berarti 4. Nah, dikurang 1. Oke, kita mulai saja ya dari sama dengan, kemudian dalam kurung, jangan lupa ya, 3 dikali dengan, bukan dalam kurung, langsung 3 dikali dengan dalam kurung, N-nya itu 4 dikurang 1 balas kurung, enter. Nah, didapatlah hasilnya 9. Tarik garis sampai bawah. Oke. Bagaimana V-nya? Nah, untuk V-nya diketahui rumusnya tadi yang sudah saya jelaskan bahwa sigma S dibagi NC kurang 1. Ini gampang sekali, teman-teman ya. Teman-teman tinggal mengetik sama dengan, terus tekan sigma S dibagi dengan NC kurang 1, lalu enter. Nah, didapatlah hasilnya. Untuk hasil berikutnya cukup tarik garis lagi sampai butir 20. Bagaimana soal tersebut dikatakan valid dan tidak valid? Kembali lagi di penjelasan ini. Penjelasannya itu bahwa V lebih besar dari 0,80 maka dikatakan sangat valid. Dan jika V 0,70 sampai 0,79 dikatakan valid. Untuk 0,60 sampai 0,69 cukup valid, perlu direvisi ya teman-teman. Dan jika kurang dari 0,60 maka dikatakan tidak valid. Nah, di sini kita ketahui ini V-nya itu 0,88 berarti ini dikatakan valid. Ini juga ya. Teman-teman bisa memakai rumus if dan bisa manual. Kalau saya manual karena Excel saya itu lagi error. Oke. Jika sudah diketahui icon V-nya, di sini kan ada kombinasi dengan ICVI. Kita mencari ICVI-nya. Sebelum mengetahui ICVI-nya, mencari dulu NE-nya. Nah, NE-nya ini berarti tekan, cukup saja tekan countif ya. Oke, di sini cukup sama dengan countif, tekan 2 kali jangan lupa, lalu dalam kurung ini ada range-nya itu berarti validator 1 sampai validator 3. Nah, oke. Kriteria titik 2. Nah, ini ya teman-teman, saya harus begini karena Excel saya itu error, jadi ini tanda petik 2 lebih besar sama dengan 3. Selanjutnya, bagaimana menghitung uji validitas ya, teman-teman. Nah, ketahui di sini nomor, nama, terus ini skor saya dari butir 1 sampai butir 20. Nah, di sini ada skor totalnya dari skor total nomor 1 sampai 20 pada siswa pertama sampai terakhir. Nah, di sini perhitungannya itu ada R hitung, R tabel, dan keterangan. Sebelumnya kita tentukan R tabelnya yaitu 0,444. Ini diketung dari indeksnya itu 0,04% ya. 0,05% ya. Sorry ralat ya. Nah, diketahui itu R tabelnya 0,44. Kemudian kita mencari R hitung. Nah, R hitung itu berarti ya diketik saja
sama dengan coral, tekan 2 kali. Terus ini jumlah orang yang skornya nomor 1 di titik 2 dengan array-nya 2, ini skor total ya. Terus enter. Dapatlah hasilnya. Untuk hasil berikutnya cukup tarik garis ini ya sampai seterusnya. Nah, sudah diketahui. Kita lihat lagi keterangannya di sini teman-teman. Keterangan jika R hitung lebih kecil daripada R tabel dikatakan tidak valid, dan jika R hitung lebih besar dari R tabel dikatakan valid. Kita lihatlah ini untuk soal nomor 1 dari situ 1 sampai 20 itu yang lebih tinggi R hitung daripada R tabel. R hitung daripada R tabel. R hitung lebih besar daripada R tabel. Berarti dikatakan valid. Begitu seterusnya, bisa manual dan bisa memakai if, tapi saya manual ya. Karena Excel saya lagi tidak baik-baik saja. Sampai nomor 20. Inilah hasilnya. Aduh. Begitu. Sekian, ini uji validitas. Selanjutnya yaitu bagaimana menghitung uji reliabilitas dengan rumus KR20. Nah, di sini bisa memakai KR20, KR21 atau Cron-Batch Alpha. Tapi saya di sini memakai KR20 ya. Nah, di situ kita sudah tahu skor totalnya. Nah, skor total itu bagaimana? Cukup ketik saja sum, terus ini blok dari nomor 1 sampai nomor 20, terus enter ya. Untuk hasil di bawahnya itu cukup cari garis ini sampai ke bawah. Nah, kita ketahui dulu ini KR20 ini rumusnya itu R11 sama dengan K dibagi K kurang 1 dalam kurung ST akar 2 dikurang sigma PQ dibagi S akar 2 ST kur akar 2. Keterangannya R11 sama dengan reliabilitas instrumen, K jumlah soal, ST pangkat 2 variance total, P sama dengan proporsi benar, Q-nya sama dengan 1 kurang P, sigma PQ jumlah P dikali Q. Instrumen tes dikatakan reliable jika 0,70. Nah, selanjutnya itu kita mengetahui dulu jumlah yang menjawab nomor soal 1 dari 1 sampai 20. Cukup ketiknya itu ketik sum ya, ketik 2 kali, tekan 2 kali, lalu blok ini dari nomor 1 sampai nomor sisa ke 20. Begitupun untuk soal-soal berikutnya, cukup tarik garis ini sampai nomor 20. Nah, ini K-nya ini jumlah sisa keseluruhan sudah diketahui 20. Berarti K kurang 1, 20 dikurang dengan 1, hasilnya 19. Kemudian P, kita ketahui bersama P-nya itu yaitu proporsi benar. Bagaimana cara menghitungnya? Cukup ditekan saja ya, itu sama dengan jumlah ini dibagi sama siswa keseluruhan ini. Enter. Dapatlah hasilnya. Untuk hasil berikutnya cukup tarik garis seperti biasa, tarik garis ini sampai seterusnya. Nah, untuk PQ-nya itu 1 kurang P berarti 1. Jadi itu sama dengan 1 dikurang Q. P berarti tekan ini, enter. Nah, dapat hasilnya. Untuk nomor soal 1 sampai 20 itu cukup tarik garis ini ya teman-teman. Ini sampai nomor 20. PQ. Nah, PQ ini gampang sekali. Sangat gampang malah. Cukup tekan sama dengan P dikali dengan Q. Dapatlah hasilnya. Untuk selanjutnya itu sama dengan cara di atas, sampai tanda tambah hitam ditarik garis sampai ini.
Sigma Peki. Nah, ini cukup ketik sama dengan sum, tekan 2 kali, lalu blok ya. Dari ini semuanya. Lalu enter. Nah, gampang kan teman-teman? Dapat varian skor total. Berarti skor totalnya ya ditambah semua, lalu ya begitu. Astagfirullah. Ini cukup ditambah skor total keseluruhannya. Ini ada W22 dan W3. Saya masih ya begitu. Bagaimana cara mencarinya itu, yaitu berarti jumlah keseluruhan total tapi variannya ya. Sama dengan var, tekan 2 kali. Oh my god. Aduh, Excel saya lagi error ya. Ctrl Z. Oke, begitulah var. Terus ini skor totalnya. Ya Allah. Skor totalnya di blok. Nah, itulah hasilnya. R² 20, cukup masukkan rumus. Bagaimana? K. Masukkan di sini K. Tekan K. Dibagi K kurang 1. Bagi ini. Terus dalam kurung varian skor total dikurang dengan sigma Peki. Ini. Terus dibagi dengan varians. Oke. Enter. Dapatlah hasilnya. Di sini keterangannya, instrumen tes dikatakan reliable jika kurang dari 0,70. Berarti ini reliable. Berarti soal saya reliable ya. Oke. Ini ya tingkat kesukaran. Ini sudah diketahui skor-skornya. Nah, di sini kita akan menghitung jumlah benar, jumlah siswa, indeks kesukaran, dan keterangan. Di sini bagaimana rumus cara mencari tingkat kesukaran, yaitu P sama dengan B dibagi N. Apa itu P? P indeks tingkat kesukaran, B jumlah skor setiap siswa setiap soal, dan N yaitu jumlah seluruh siswa. Ini interpretasi tingkat kesukarannya. Oke, di sini ini bagaimana cara mencari jumlah benar? Kita cari dulu jumlah benarnya. Cukup ketik sama dengan, terus sum, tekan 2 kali, lalu ini nomor 1, siswa 1 sampai siswa 20, lalu enter. Aduh, sorry ya, kita ulang teman-teman. Ini sum, lalu ini, lalu enter. Dapatlah hasilnya. Untuk berikutnya nomor soal 1 sampai 20 cukup tarik garis sampai tanda tambah hitam. Tarik sampai 20. Jumlah siswanya sudah diketahui 20. Nah, masukkanlah rumus indeks kesukaran, yaitu P sama dengan B dengan N, berarti jumlah skor setiap soal sama seluruh siswa. Jadi itu cukup di sama dengan, terus masukkan ini, lalu dibagi 20. Enter. Dapat hasilnya. Untuk soal berikutnya cukup blok saja ya. Cukup tarik garis sampai nomor 20. Keterangannya. Nah, di sini. Interpretasi tingkat kesukaran. Soal dikatakan sukar jika 0,00 sampai 0,30, sedang 0,31 sampai 0,70, dan mudah 0,71 sampai 1,00. Ini beberapa soal saya. Ini bisa diisi manual dan bisa menggunakan rumus ya teman-teman, tapi saya manual. Ini ada sedang, nomor soal 1 sedang, 2 sedang, 3 mudah, 4 sedang, 5 mudah, sampai seterusnya. Beberapa soal saya itu ada sedang, ada yang mudah ya teman-teman. Oke, berikutnya itu ada
uji daya pembeda. Bagaimana cara menghitung uji daya pembeda? Ini daya pembedanya itu yaitu rata-rata kelompok atas dikurang rata-rata kelompok bawah dibagi dengan skor maksimum. Sebelumnya kita kelompokkan saja kelompok atas sama kelompok bawah. Ini itu bagaimana cara mengumpulkan kelompok atas kelompok bawah itu? Dilihat dari skor totalnya. Dari skor tertinggi sampai terendah di sini saya 1 sampai 10 atas dan 11 sampai 20 bawah. Jadi ini dari siswa 1 ini sampai ini tuh saya termasuk kelompok atas dan seterusnya itu kelompok bawah. Nah, di sini rata-rata atas, berarti rata-rata atas ini berarti cukup tekan saja sama dengan lalu average. Terus ini nomor 1. Ini di blok ya. Blok saja, blok sampai sampai nomor 10 ya, karena kelompok atas. Lalu di enter. Didapatlah hasilnya. Untuk soal 1 sampai 20 cukup tarik garis ya teman-teman sampai 20. Kelompok rata-rata bawah sama dengan yang di atas atau rata-rata itu cukup ketik average. Lalu berarti itu 11 sampai 20. Lalu enter. Nah, kan cukup untuk itu berikutnya cukup tarik garis ya. Nah, sini nih daya pembedanya. Ini daya pembedanya sangat gampang teman-temanku sekalian. Ini cukup sama dengan di sini soalnya ini rumusnya rata-rata kelompok atas kurang rata-rata kelompok bawah, berarti kelompok tekan ini kelompok atas dikurang dengan kelompok bawah dibagi sama skor maksimum itu yang diberikan validator ya. Skor maksimum itu dari ini soal jadi 1. Dapat, cukup tarik garis ya. Nah, ada keterangannya di sini. Kriteria daya pembeda 0,40 atau lebih itu sangat baik, 0,30 sampai 0,39 baik, 0,20 sampai 0,29 cukup, 0,28 sampai ke bawah kurang baik. Ya, sini. Bisa isi manual dan bisa memakai rumus if. Nah, di sini nomor 1 sangat baik, cukup, sangat baik, kurang baik, cukup, sangat baik, baik, sangat baik, cukup, sangat baik, baik, sampai cukup. Selanjutnya yaitu analisis distraktor. Nah, analisis distraktor itu yaitu kita ketahui dulu distraktor itu yaitu daya pengecoh, berarti berapa persen soal yang mengecoh dalam soal saya ini. Di sini ya key answer. Nah, saya jelaskan dulu apa di sini maknanya key answer. Di sini key 1 ini maksudnya pertanyaan 1 ya. Pertanyaan 1 karena soal saya ada 20 berarti itu pertanyaannya 20. Maka ini kotaknya sampai key 20. Di sini kayak answer ini kunci jawaban yang benar. Kunci jawaban soal 1B, C, sampai seterusnya ya. Kunci jawaban yang benar dari soal kamu, kunci jawaban yang benar. Nah, baru di sini siswa yang menjawab sampai terakhir. Untuk ini satu yang pertama Najwa itu dia nomor 1 menjawab B. Nah, diisilah jawaban yang dijawab pada soal-soal Anda di sini. Nah, di sini jika saya tidak mengisi, maka di situ berarti siswa tersebut tidak menjawabnya dengan benar ya, teman-teman. Nah, sudah. Oke, di sini ada beberapa tabel jumlah siswa yang memilih jawaban setiap nomor, kemudian tingkat distraktor dikatakan dalam persen, dan ada keterangan. Nah, sebelumnya teman-teman ini saya mau rubah sedikit. Nah, di sini ini saya mau katakan dalam persen ya. Jadi ini ya. Di sini bagaimana rumus dari daya pengecoh atau distraktor itu sama dengan D sama dengan A per N kali 100, di mana A jumlah siswa yang memilih opsi, N jumlah siswa seluruh dikali 100%. Kita ketahui dulu jumlah siswa yang memilih jawaban setiap nomor itu, yaitu rumusnya itu teman-teman ya bisa lihat semuanya.
Bagaimana cara mencarinya, yaitu nah di sini. Kalau saya menghapus ya teman-teman, saya bisa error. Jadi saya lihatkan saja. Ini cukup sama dengan countif. Ada range-nya di terus titik 2-nya kriteria. Nah, range-nya itu semua siswa, seluruh siswa yang ke-20 orang itu blok jawabannya nomor 1 sampai 20 ya, di blok semuanya. Terus ini. Nah, titik kriterianya itu dan tanda petik A. Karena di sini itemsnya A. Enter. Nah, untuk berikutnya itu cukup tarik garis sampai 20. Ini sama, yaitu kontif, tapi ini kriteria jadi B, lalu enter. Ini kriterianya jadi C, ini kriterianya jadi D, dan ini kriterianya dan ini kriterianya jadi ganti E ya, sama ya. Q2, Q1, pokoknya sama. Lalu enter ya, teman-temanku semuanya tercinta. Oke. Ini kriterianya. B. Ini C. Ini kayaknya saya blok dulu ya. Ini kontif. Saya tunjukkan kontif. Ini. Lalu kriterianya D. Lalu tutup kurung. Enter. Tuh kan, saya baru bilang kan. Oke. Sudah. Dapatkanlah. D. Tidak ada. Untuk berikutnya cukup tarik garis saja ya sampai sini. Nah, dapat kan? Begitupun. Nah, ini adalah sistem traktor. Nah, ini kunci utamanya teman-teman, daya pengecohnya. Ini dikatakan dari persen ya teman-teman. Jadi ini rumusnya yaitu A per N dikali 100 A jumlah siswa yang memilih opsi. Jadi tekan saja. Langsung saya masukkan rumusnya sama dengan A. Lalu bagi N. N kita ketahui itu jumlah siswa seluruhnya. Diketahui jumlah siswa seluruhnya itu ada 20 bagi 20. Nah, karena ini mau dikatakan dalam persen, jadi tidak usah dikali 100 ya, tapi 100-nya itu dikatakan dalam kotaknya di enter. Nah, di sini kan, jadi masukkan caranya itu beranda, tekan persen. Jadi 15%. Samalah hasil berikutnya juga seperti itu, teman-temanku. Tarik garis ya. Oke. Nyatakanlah dalam persen. Ini juga saya mau rubah ya, teman-teman. Tidak usah dikali 100, langsung enter saja, nanti dikatakan dalam ini. Nanti dirubah ya jadi persen di sini. Jadi namanya saja ini sama dengan dikali 100. Karena sudah diganti persen, jadi tarik garis saja ya. Tarik garis ini ditarik lagi sampai sini. Oke. Sama ya dengan ini. Iya, sudah tahu ya Excel ya. Aduh. Hilang lagi data saya. Lalu enter. Nah, ini saya masukin saja sampai sini. Ini juga tidak usah dikali 100 ya teman-teman. Enter. Lalu nyatakan ya dalam persen. Jangan lupa tarik garis. Wah. Tekan lagi. Tarik garis. Oke.
Ini keterangannya. Kenapa dikatakan diterima dan ada yang ditolak? Nah, di sini itu ada kriteria yang saya tulis. Jika D ini di tingkat distraktor lebih besar dari 5%, maka diterima. Jika kurang 5% direvisi, dan jika sama dengan 0 ditolak. Nah, ini untuk soal nomor 1. 15%. Untuk items A itu 15%, berarti soal saya itu diterima. Ini kenapa ditolak? Karena ini 0, sangat ditolak, bukan lagi direvisi tapi ditolak. Nah, oke teman-teman. Begitulah untuk mencari distraktor. Jika masih ada keliru, mungkin bisa diulang-ulang videonya, atau maaf dari penjelasan saya ya. Jadi ya teman-teman, beberapa tutor saya dari analisis distraktor, daya pembeda, tingkat kesukaran, ada reliabilitas KR20, ada uji validitas, dan ada tabel icons VI dan ICVI. Dan ini skor nilai siswa ya. Oke teman-teman, sekian dari video tutorial saya. Jika ada keliru, dimohon maaf sekali karena ini jika pokoknya mohon maaf ya Allah. Mohon maaf teman-teman jika ada keliru sama dari saya. Mungkin tutor saya belum sempurna atau belum kurang dimengerti. Nanti coba di komen saja ya, apa yang kurang mengerti mungkin bisa saya jelaskan. Ini ya, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.